niku dituntunkan sebabnya niku termasuk bentuk tawasul. Tawasul menika menjadikan bacaan niku sebagai perantara untuk dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tawasul dengan amal soleh menika satu hal yang disyariatkan dan disepakati semua ulama. Tentang Ustadz, apakah membaca surat Al-Fatihah setelah berdoa itu dituntunkan? Kalau pertanyaan dituntunkan atau tidak, saya jawab dituntunkan ya. Jadi ngeten, ketika kula panjenengan selesai berdoa niku biasane ditutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Jadi misalnya ngeten, kula pun doa nggih panjang dari awal. Terus penutupannya biasanya doa sapu jagat niku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terus napa? Bi barakatil Fatihah atau bisil Fatihah, terus maca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai waladhdallin amin. Niku dituntunkan sebabnya niku termasuk bentuk tawasul. Tawasul menika menjadikan bacaan niku sebagai perantara untuk dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tawasul dengan amal soleh menika satu hal yang disyariatkan dan disepakati semua ulama. Wonten hadis Sahih Bukhari niku ada kisah 3 orang, Pak. 3 orang menika masuk gua, tapi tiba-tiba guane menika ketutup watu. Jadi sing 3 orang niku mboten saged keluar dari gua niku. Akhirnya 3 orang niku masing-masing berdoa pada Allah Subhanahu wa taala minta keluar untuk bisa keluar dari gua sing tertutup watu menika. Tapi pas doa niku masing-masing orang niku menyampaikan amal soleh masing-masing, sing paling hebat, yang paling dahsyat, yang paling besar. Enten sing pernah diajak berzina tapi ditolak, ada orang yang berbakti kepada orang tuanya sampai bagaimana meminumkan susu untuk ibunya. Itu kisahnya panjang luar biasa. 3-3 menyampaikan. Sampai akhirnya apa? Watu menika bergeser sedikit dan akhirnya terbuka. Akhirnya 3 orang menika keluar dari gua tersebut dengan tawasul amal soleh. Jadi tawasul amal soleh menika disepakati ulama boleh. Niku hadisnya wonten Sahih Bukhari. Lah, membaca Al-Quran itu termasuk amal soleh. Termasuk apa? Amal soleh. Baca surah Al-Fatihah amal soleh. Jadi maksudnya menawi panjenengan selesai berdoa menika dengan membaca Al-Fatihah itu sebagai bentuk permohonan tawasul kepada Allah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengabulan doa yang kita panjatkan sebelumnya. Maksudnya pun seperti itu. Lah, diriwayatkan dari seorang tabi'i namanya Atha bin Abi Robah. Ini zaman tabi'i, zaman salaf, seorang ahli fikih, ulama besar. Atha bin Abi Robah niku pakar fatwa bidang haji. Beliau niku diriwayatkan menyampaikan ngeten, apabila kamu punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Fatihah, faqra'u Al-Fatihah atau faqra'u umal kitab. Bacalah napa? Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah menika satu surat yang sangat spesial. Spesial banget nih Al-Fatihah niku. Disebutkan kali Ibnu Qayyim nggih bahwa Al-Fatihah niku sebagai surat yang sangat spesial, surat yang memiliki khasiat-khasiat yang luar biasa, yang dengan perantara itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajat kula panjenengan. Ngaten niku dalam riwayat Imam Atha bin Abi Robah rahimallahu taala. Lah, makanipun salah satu nama surah Al-Fatihah niku namanya suratul doa wal munajat. Nama Al-Fatihah itu salah satu suratul doa wal munajat, karena surat yang
untuk doa kalih munajat kepada Allah niku ampuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah surah Al-Fatihah. Untuk penyembuh ya Al-Fatihah, ruqyah ya Al-Fatihah, memudahkan urusan ya Al-Fatihah. Niku bukan dari saya, dari ulama semuanya. Mana enten kisah napa? Seorang rombongan sahabat yang lewat di satu perkampungan, enten kepala sukune sing napa? Di sengat binatang berbisa, terus minta ke rombongan sahabat itu untuk siapa yang bisa menyembuhkan, maka enten sing maju kemudian membaca surat napa? Al-Fatihah, dibacakan langsung sembuh, Pak. Luar biasa gitu. Suratnya Al-Fatihah, mboten Ali Imran napa Al-Baqarah, tapi Al-Fatihah langsung sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek sing maca jenengan ya paling ya ora ngaruh. Masalahnya sing maca niku pengaruh iman kalih takwa, Pak. Enten tanggone jenengan kentep kala jengking, jenengan ngene tak bacake surah Al-Fatihah, wis ora ngaruh. Nggih mboten mari. Sebab napa? Sing maca menika nggih kadar iman kalih takwane kan niku mempengaruhi sing diwaca. Lah sahabat Nabi maca pisan Al-Fatihah diwaca pisan tuh langsung sembuh nih Pak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalih enten fatwa dari seorang ulama namanya Syihabuddin Ahmad Ar-Ramli rahimallahu taala dalam majmu' fatwa beliau yang juga membolehkan hal ini, bahwasanya mengakhiri doa dengan membaca Al-Fatihah itu pada intinya adalah diperbolehkan karena itu termasuk Quran dan kita juga diberikan kemudahan dan keluasan oleh Allah untuk tawasul dengan amal soleh, dan membaca Quran itu termasuk amal soleh. Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadisnya dan kisah-kisah pun disampaikan tadi. Jadi ngeten maksudnya berpikirnya ampun mikir ngeten, lho napa niku apa dicontohkan Rasul, apa dicontohkan Nabi? Ndak ngoten Pak, karena dalil niku tidak harus contoh Nabi. Jadi enten sesuatu yang tidak dilakukan Nabi tapi itu boleh. Karena dalil niku kan banyak. Tadi dalilnya masalah tawasul. Misalipun nggih ngangge amal soleh kan termasuk amal soleh Quran. Kenapa kok Al-Fatihah? Karena memang spesial sekali. Terus pun enten fatwa ulama Muhammad Syihabuddin Ar-Ramli, ulama besar. Niki wafat tahun 957 Hijriah, imam besar. Kemudian yang lainnya. Kados ngeten nggih. Jenengan nek bayar napa? Zakat niku arupi napa? Nek bayar zakat fitrah napa? Beras. Gitu, beras. Lah niku Nabi napa enten contohe saking Nabi? Nabi bayar zakat fitrah ngangge beras? Ndak ada. Nabi niku bayar zakatnya ngangge napa? Kurma sama gandum. Jadi jenengan niku bayar zakat ngangge beras niku mboten dicontohkan Rasulullah, tapi niku bukan sesuatu yang dilarang. Sebab napa? Enten dalile lain. Jadi contoh saking Nabi niku sebagian bentuk dalil, ning bukan satu-satunya dalil. Makanya neng Indonesia niki bayar zakat ngangge beras. Nek jenengan nyontoh Rasul, zakatnya napa ngangge kurma. Mang golek kurma sik napa gandum ngoten mang bayar. Ya mboten laku enten mriki, masalahe mriki mangane kebutuhan pokoke ngangge beras. Nek jenengan mangan kurma niku dereng wareg, belum dianggap makan. Wong Jawa niku nek dereng makan sego putih dereng mangan, padahal pun mangan sego goreng 2 piring. Urung mangan sego putih ya urung mangan. Termasuk kula niku nek belum makan nasi putih nggih statusnya dereng mangan. Nek ditekoki pun mangan dereng marem maksudnya ya. Lah pun ngoten niku pun pembawaan ket lahir. Terus ngoten nggih, mudah-mudahan bermanfaat yang kami sampaikan, dan kita senantiasa berdoa pada Allah. Mungkin Allah SWT memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, terus istiqomah di atas kebaikan menika sampai akhir hayat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin.